Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu bicara tentang Wahyu yang kedua. Juga masih bicara tentang gambar kerahiman ilahi. Itu ditulis di nomor 177. Pembaharuan kaul. Sejak saat aku bangun tidur pada pagi hari, rohku sepenuhnya tenggelam di dalam Allah, di dalam samudera kasih itu. Aku merasa bahwa aku telah sepenuhnya tenggelam di dalam Dia. Dalam misa kudus, cintaku akan Dia mencapai puncak intensitasnya. Sesudah pembaharuan kaul dan komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku dengan amat mesra, "Putriku, pandanglah hatiku yang maha rahim." Ketika aku menatap hati yang maha kudus, berkas sinar yang sama seperti terlihat dalam gambar, sebagai darah dan air memancar darinya. Dan aku memahami betapa besarnya kerahiman Tuhan. Bicara tentang gambar, bicara tentang darah dan air yang memancar dari hati Yesus yang maha rahim. Kalau kita baca nomor 51, di situ dikatakan ya, ketika aku menyampaikan hal ini kepada Mother Superior bahwa Allah telah meminta hal itu dariku, ia menjawab bahwa Yesus mestinya memberikan suatu tanda supaya dapat diketahui lebih jelas. Ketika aku minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan suatu tanda sebagai bukti bahwa Engkau sungguh Allahku dan Tuhanku, dan bahwa permintaan ini datang dari Engkau, aku mendengar suara ini dalam hatiku. Aku akan menjelaskan semua ini kepada Mother Superior lewat rahmat yang akan kuberikan melalui gambar ini. Ini masih kaitan dengan Wahyu yang pertama ya, di mana Yesus minta pada Suster Faustina untuk melukis gambar tersebut, dan dikatakan kepada Bapak Pengakuan katakan lukislah dalam dirimu. Dan waktu Suster Faustina berkata kepada Mother minta bukti. Betul nggak? Yesus yang minta. Apa buktinya? Sehingga di situ dikatakan oleh Yesus, aku akan menjelaskan semua ini kepada Mother Superior lewat rahmat yang akan kuberikan melalui gambar ini. Jadi Yesus minta gambar itu dilukis, tapi Suster Mother minta bukti dulu bahwa itu Yesus yang minta. Dan Yesus katakan lukis dulu. Setelah lukisan jadi, nanti Yesus akan memberikan bukti-bukti bahwa itu Yesus yang minta melalui rahmat-rahmat yang akan diberikan melalui gambar kerahiman ilahi tersebut. Banyak istilah dikatakan seperti telur dan ayam, mana duluan ya. Itulah yang terjadi. Kesulitan yang harus dihadapi oleh Suster Faustina. Bicara pada Bapak Pengakuan nggak dukung. Bicara pada Mother juga nggak dukung, malah minta bukti. Nah, pada waktu itu Mother yang diminta oleh Suster Faustina atau diceritakan oleh Suster Faustina adalah Mother Rosa Janina. Lahir 1882, meninggal 1974. Waktu itu dia jadi superior di Biara Plok. Minta bukti. Ya wajar ya menurut saya, seorang kepala biara, seorang superior meminta bukti, karena siapa? Suster Faustina. Betul nggak Yesus berkata seperti itu kepada Suster Faustina? Kalau dilihat dari kehidupan Suster Faustina, kita lihat ya, di akhir November 1932, waktu itu ada retret hari terakhir di Walendo. Kita lihat di 177 ya, kita lihat di 177.
seperti yang dikatakan di awal. Pembaharuan kaul. Sejak dia bangun pagi, rohku sepenuhnya tenggelam di dalam Allah. Di dalam samudra kasih itu, aku merasa bahwa aku telah sepenuhnya tenggelam di dalam Dia. Dan yang dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, dia melihat berkas sinar yang sama seperti dalam gambar, sebagai darah dan air yang memancar darinya, dan aku memahami betapa besarnya kerahiman Tuhan. Jadi sinar merah dan pucat yang keluar dari hati Yesus yang Maha Rahim bukan hanya sekedar sinar merah dan pucat, bukan hanya sekedar merah melambangkan darah, pucat melambangkan air, tapi di 177 Suster Faustina sudah bisa merasakan pada waktu dia menerima kaul tersebut, dia sudah bisa merasakan betapa besar kerahiman Tuhan. Lebih lanjut, kita lihat di 154. Pernah ketika dilaksanakan adorasi di biara suster-suster keluarga kudus, aku pergi ke sana pada petang hari bersama salah seorang suster kami. Begitu aku masuk kapel, kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku berdoa seperti yang kulakukan pada waktu-waktu lain tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepada aku, "Ketahuilah bahwa kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman." Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi dia tetap minta ada pelukisan gambar, tapi tidak memberikan solusi, way out, jalan keluar, arahan bagaimana supaya gambar itu dilukis. Dan kalau kita lihat di nomor 88, itu terjadi awal tahun 1934. Selama adorasi, aku merasakan Allah begitu dekat denganku. Sesaat kemudian aku melihat Yesus dan Maria. Pada waktu melihat mereka, hatiku dipenuhi sukacita, dan aku bertanya kepada Tuhan, "Yesus, apa yang Engkau kehendaki sehubungan dengan masalah yang diminta Bapa pengakuanku untuk kutanyakan padamu?" Dan Yesus menjawab, "Aku menghendaki agar ia tetap tinggal di sini dan agar ia tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri." Aku bertanya pada Yesus, apakah tulisan harus dipasang dapat berbunyi Kristus Raja Kerahiman? Ia menjawab, "Aku Raja Kerahiman," tapi tidak menyebut kata Kristus. Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. Jadi tetap sekali lagi Yesus minta, aku ingin gambar itu dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Yesus tetap minta supaya gambar itu dilukis, bahkan dipajang sesudah 1 minggu setelah Paskah. Itulah Bapak Ibu yang dihadapi oleh Suster Faustina. Kesusahannya dia dengan mendapatkan wahyu, dia mendapatkan tugas-tugas yang berat. Bahkan kalau kita baca di 327 tadi ya, kalau mengabaikan pelukisan tentang gambar tersebut, maka engkau harus bertanggung jawab terhadap keselamatan
banyak jiwa. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi rentetan ceritanya ya, tahun 1931 terjadi di Plok, bulan Februari. Yesus minta gambar itu dilukis. Dia ketemu Bapak Pengakuan, dia ketemu sama superior, nggak ada tanggapan. Di akhir tahun 932, waktu retret terakhir di Wanendo juga ada yang Yesus minta. Tapi di situ Suster Faustina diberi satu pencerahan betapa sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus itu adalah sumber kerahiman Tuhan. Yang dirasakan oleh Suster Faustina, betapa besar kerahiman Tuhan. Jadi Yesus minta gambar itu dilukis, Yesus memberikan bukti bahwa melalui gambar itu ada kerahiman Tuhan yang besar yang diberikan kepada manusia. Tahun 32, tahun 33 dikatakan, ayo bikin lukisan itu, jangan sampai mengabaikan masalah pelukisan gambar tersebut. Bahkan di awal tahun 34, yaitu yang dikatakan di 88, dia tetap minta, saya mau ada pelukisan gambar dan pesta kerahiman. Dari tahun 1931 sampai tahun 1934 awal, Yesus terus minta kepada Suster Faustina untuk melakukan atau gambarnya dilukis. Tapi nggak ada yang mensupport. Kita refleksikan dengan kehidupan kita masing-masing. Kita tahu Yesus mau memberikan yang terbaik kepada kita semua. Tapi Yesus juga perlu peran serta dari kita. Perlu usaha. Seperti yang dialami oleh Suster Faustina, penolakan dari Bapak Pengakuan. Oke. Kepada superior, ditolak juga oleh superior. Dia lakukan kewajiban dia, aktivitas dia. Ikut retret, adorasi, kaul kekal. Kaul yang pertama dia terus lakukan. Tapi apa yang diminta Yesus terus menerus dalam tanda kutip mengejar dia. Kalau kita refleksi dengan kehidupan kita masing-masing, sebetulnya firman-firman Tuhan yang kita baca, bahkan mungkin kita hafal, itu juga sebetulnya meminta kita untuk melaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Seperti yang Yesus katakan, aku menuntut pelukisan gambar tersebut, jangan mengabaikan tentang pelukisan gambar tersebut. Jangan mengabaikan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita untuk kita lakukan. Bapak Ibu bisa refleksi ke masing-masing pribadi lepas pribadi. Apakah saya sudah melakukan apa yang Yesus minta? Ampunilah saudaramu. Mungkin sebagian orang sudah bisa mengampuni. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih belum bisa mengampuni. Yesus katakan lagi hari ini, ampunilah saudaramu. Karena itu yang Yesus firmankan pada kita. Bereskan dulu segala urusan dengan saudaramu. Kalau sudah beres, kamu datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada juga kata-kata Yesus yang lain, apa yang kamu lakukan paling hina kepada orang yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Apakah kita sudah lakukan? Contohnya misalnya bencana Cianjur, nggak ada yang mau mengalami hal tersebut. Nah, ini sekedar sharing ya, sekedar contoh. Kami grup Kerasulan Kerahiman Ilahi KAJ baru pulang dari Labuan Bajo, memberikan seminar, memberikan retret tentang kerahiman ilahi di suatu desa di sana. Kami pulang hari Selasa, ya kami pulang hari Selasa sore, Selasa malam. Hari Rabu pagi, salah satu teman dari devosi dari kelompok komunitas kerahiman tanya sama saya, Bu Esther, kita kumpulin uang yuk, kita sumbang buat Cianjur. Boleh? Saya bilang gitu. Mau beli apa? Ya kita sekumpulnya aja. Saya sih cuma target kekumpul 1 juta.
Dengan uang 1 juta, saya mau pergi dengan beberapa teman ke Cianjur. Kalau 1 juta nggak kekumpul, boleh nggak ambil uang kas dari komunitas? Saya bilang boleh. Saya bilang buka dompet aja, buka dompet. Jadi buka dompet, artinya membuat daftar. Dan luar biasanya, ternyata mengalir. 100.000, 50.000, 200.000, terus mengalir. Dari Rabu sampai kita rencana pergi Jumat pagi, uang itu sudah terkumpul puluhan juta. Luar biasa. Saya surprise, saya juga kagum. Begitu besar kepedulian daripada kita semua, dan ternyata masih banyak yang peduli pada orang-orang yang kesusahan. Jumat pagi, ya Kamis malam sudah mengumpulkan, sudah membeli makanan, barang-barang yang mau dibawa. Bahkan ada sebagian teman sudah mengirim uang untuk kepada orang WK di Cianjur untuk membeli barang-barang yang bisa dibeli di sana. Telur ya, minyak goreng, yang maksudnya supaya jangan sampai mobilnya penuh dengan barang-barang dan juga mungkin bahaya pecah dan lain-lain. Kemudian kami juga membawa pakaian bekas, selimut, pampers ya macam-macam yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Pergi 3 mobil ke sana. Sampai di sana ternyata dalam tanda kutip tidak semudah kita memberi, ada proses. Tapi yang mau saya ceritakan bahwa ternyata sebetulnya masih banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang peduli. Yang perlu kita lakukan adalah membuat sarana, membuat langkah pertama. Membuka dompet, mempromosikan, mengajak, memberitahukan, itulah yang perlu kita lakukan. Maka kepedulian orang itu ternyata banyak dan sangat mensupport. Itu sedikit contoh di mana kita melakukan hal yang kecil, selanjutnya Tuhan yang bekerja. Terima kasih. Salam kerahiman.